Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya masih semangat ya hari ini untuk belajar. Baik, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Lucy dalam pembelajaran tema 1, hidup rukun. Subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Fokus pembelajaran kita hari ini PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita mulai, untuk mengundang keberkahan dan untuk supaya anak-anak ustazah mudah untuk memahami apa yang nanti ustazah sampaikan, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kompetensi dasar KD 3.1 mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu menyebutkan pengamalan sila Pancasila di masyarakat. Yang kedua, siswa mampu menerapkan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila di masyarakat. Nah, baik anak-anak ustazah, ukhrawi dari pembelajaran kita hari ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat. Nah, baik anak-anak ustazah, untuk selanjutnya silahkan anak-anak ustazah dibuka bukunya di halaman 112. Contoh penerapan sila Pancasila di masyarakat. Nah, kira-kira apa saja ya contoh-contohnya? Baik, yang pertama atau sila pertama, contohnya menghormati perbedaan agama dengan tetangga. Kemudian yang kedua, sholat berjamaah di masjid. Yang ketiga, pengajian di masjid. Nah, itu tadi ya anak-anak ustazah ya, untuk contoh penerapan sila pertama. Kemudian contoh penerapan sila kedua. Yang pertama, menjenguk tetangga yang sakit. Yang kedua, membantu korban bencana alam. Nah, yang ketiga, menolong teman yang jatuh. Jadi kita harus saling tolong menolong kepada sesama teman atau sesama manusia ya. Kemudian penerapan sila yang ketiga, kerja bakti membangun pos ronda. Kemudian yang kedua, bersahabat dengan teman dari berbagai suku. Jadi kita tidak boleh memilih-milih teman ya anak-anak ustazah. Kita harus berteman dengan siapapun. Kemudian yang keempat, penerapan sila yang keempat, pemilihan kepala desa. Yang kedua, bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. Sila kelima, contohnya apa ya? Contoh penerapannya. Yang pertama, membuka usaha untuk
masyarakat sekitar. Yang kedua, menunjukkan sikap adil terhadap sesama manusia. Nah, anak Ustazah, tadi Ustazah sudah menyampaikan materi tentang penerapan sila-sila Pancasila di masyarakat. Nah, di halaman 113 ada latihan soal. Berilah tanda centang pada jawaban yang benar. Yang A, di desa sebelah terjadi tanah longsor. Banyak orang yang terkena musibah tersebut. Nah, sikapmu dan keluarga sebaiknya. Nah, kira-kira anak Ustazah, jika ada tetangga atau orang lain terkena musibah, kira-kira sikap kita harus bagaimana ya? Membiarkan karena tidak mengenal korban, mendoakan korban bencana, memberikan sumbangan melalui posko bencana. Kira-kira jawabannya yang betul yang mana ya? Iya, mendoakan korban bencana. Kemudian memberikan sumbangan melalui posko bencana. Jadi kita harus saling bantu-membantu, saling mendoakan jika ada saudara, tetangga ya yang mengalami musibah. Nah, sikap tersebut sesuai dengan sila keberapa? Mendoakan korban bencana. Kira-kira sesuai dengan sila keberapa ya? Iya, sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kalau memberikan sumbangan kepada orang lain, kira-kira termasuk sila keberapa ya? Siapa yang tahu? Kira-kira anak Ustazah di rumah? Iya, betul. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemudian kita lanjut di halaman 114. Hubungkan sikap dengan simbol sila Pancasila yang sesuai. Nah, di sini ada saling tolong menolong. Kemudian ada lambang bintang dan rantai. Nah, kira-kira kalau saling menolong tetangga itu kira-kira termasuk ke dalam lambang yang mana ya? Lambang bintang atau lambang rantai kira-kira? Iya, betul. Ya, saling menolong tetangga itu termasuk sila yang kedua atau dilambangkan dengan rantai ya. Apa sih bunyi sila yang kedua? Anak-anak Ustazah pasti sudah tahu ya. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak Ustazah, tadi kita sudah mengerjakan di halaman 113 bagian A dan 114 bagian A juga. Nah, selanjutnya anak-anak Ustazah silahkan dilanjutkan untuk latihan di rumah. Halaman 113 nomor 1 bagian B sampai E. Karena tadi yang A sudah dikerjakan bersama-sama ya. Kemudian di halaman 114 nomor 2 bagian B sampai F. Nah, yang ini sama juga tadi yang bagian A sudah kita kerjakan sama-sama. Nah, anak-anak Ustazah, kemudian kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, pengamalan sila pertama Pancasila di masyarakat. Yang kedua, pengamalan sila kedua Pancasila di masyarakat. Yang ketiga, pengamalan sila ketiga Pancasila di masyarakat. Yang keempat, pengamalan sila keempat Pancasila di masyarakat. Yang kelima, pengamalan sila kelima Pancasila di masyarakat. Nah, itu tadi ya anak-anak Ustazah
materi yang dapat Ustazah sampaikan hari ini. Nah, semoga anak-anak Ustazah semuanya bisa memahami dengan mudah apa yang sudah Ustazah sampaikan. Nah, pesan dari Ustazah untuk anak-anak Ustazah yang soleh dan soleha, di rumah tetap menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, tidak lupa rajin sholat 5 waktu, rajin mengaji dan murojaah, selalu membantu orang tua di rumah. Kemudian tidak lupa Ustazah selalu mengingatkan untuk anak-anak Ustazah untuk rajin selalu berdoa, meminta kepada Allah semoga virus COVID-19 ini segera berakhir agar anak-anak Ustazah bisa masuk sekolah kembali seperti biasa ya. Bertemu dengan teman-teman semua, bertemu dengan Ustadz dan Ustazah di sekolah ya anak-anak Ustazah ya. Oke, semoga anak-anak Ustazah juga masih tetap semangat biarpun sekolahnya lewat online ya. Nah, baik anak-anak Ustazah, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan untuk hari ini. Sekarang mari kita akhiri pembelajaran pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.